فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan masalah batasan seseorang boleh mengqasar. Berapa batasannya? Hendak ya Iqra. Tidak ada batasan secara tegas dalam hadis. Lalu bagaimana? Kembali kepada kebiasaan orang-orang setempat. Nah, kembali ke urf untuk menentukan ini safar atau bukan. Baik. Kemudian apakah diperbolehkan mengqasar pada safar maksiat? Ridwan. Bagaimana? Padahal qasar kan rukhsah. Berarti seorang yang mau berbuat maksiat diberi keringanan. Ini mendukung kepada kemaksiatan. Karena tidak ada pendalilan khusus tentang jenis-jenis safar tersebut. Tidak ada dalil khusus yang mengeluarkan safar maksiat dari keumuman ayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Nah, namun dia berdosa atas kemaksiatannya, tapi dari sisi qasar dia tetap masyru' untuk mengqasar. Kita masuk pada al-mas'alatur rabi'ah. Hal yaqsuru man nawal iqamah? Apakah seseorang yang meniatkan untuk iqamah, untuk menetap, itu mengqasar? Ini permasalahan sekarang. Seorang yang berniat untuk menetap di suatu tempat, apakah dia juga mengqasar salat ataukah tidak? Qalu man nawal iqamata yahtaju ila tafsil. Siapa saja meniatkan untuk muqim, untuk menetap, maka butuh perincian. Maksudnya bagaimana? Yaitu seorang yang melakukan safar, kemudian tiba di suatu tempat, meniatkan di situ untuk tinggal, menetap. Di sini butuh perincian, karena menetapnya seorang itu berbeda-beda. Ada memang betul-betul ingin menetap, tapi ada yang tinggal di situ sementara. Batasan dikatakan menetap itu berapa? Ini yang nanti akan dibahas dalam perincian. Baik. Wa bayanu dzalik, dan penjelasan yang demikian itu annahu inna wal iqamatal mutlaqah lam yaqsur lin'idami as-sababil mubihi lil qasri fi haqqi. Penjelasannya berarti ini yang pertama, qanifillah, yaitu apabila dia meniatkan untuk mukim secara mutlak. Untuk mukim secara mutlak. Misalnya, seorang datang di satu tempat yang di situ memang dia ingin mukim di tempat tersebut dan sudah tiba di tempat itu. Maka seketika dia tiba, ikhwanifillah, maka dia tidak boleh mengqasar. Ini maksudnya. Kenapa? Karena dia memang mau menetap di tempat itu secara mutlak. Jadi pembahasan kita yaitu tatkala musafir ini tiba di tempat. Adapun tatkala masih di perjalanan, ini tidak ada khilaf. Selama masih di perjalanan, maka ini kembali kepada ayat wa idza darabtum fil ard. Ini dalam perjalanan. Sekarang seorang musafir yang tiba di suatu tempat.
Nah, apabila dia meniatkan untuk menetap atau dengan istilahnya mukim di tempat tersebut secara mutlak, maka sejak awal pertama kali menginjakkan kakinya di tempat itu tidak boleh mengqashar. Nah, kenapa? Lin'idami sababil mubihi lil qasri fi haqqih, karena tidak adanya sebab yang membolehkan untuk qashar pada hak dia. Kenapa? Karena kalau sudah tiba di tempat tujuan berarti dia sudah dihukumi mukim. Berarti misalnya seorang tadi belum sholat di perjalanan, karena tiba di tempat tujuan waktu ashar. Nah, tiba di tempat tujuan yang dia ingin menetap di situ waktu ashar dan dia belum sholat duhur. Berarti kan dia butuh melakukan sholat duhur dan sholat ashar. Apakah ketika dia melakukan sholat duhur boleh diqashar? Tidak boleh, tapi dia hanya boleh untuk menjamak. Jadi dia jamak takhir, sholat duhur 4 rakaat dan kemudian ashar 4 rakaat. Paham ini? Kenapa? Karena dia sudah tiba di tempat tujuan. Ini perincian yang pertama. Yang kedua, kadzalika idza nawal iqamata aktsara min 4 ayyam. Demikian pula apabila dia meniatkan untuk tinggal di tempat tujuan tersebut lebih dari 4 hari. Dia tidak meniatkan untuk menetap secara mutlak, tapi dia sudah berniat pokoknya tinggal di tempat tersebut sepekan misalnya, lebih dari 4 hari. Maka seketika dia sampai alhamdulillah, dia tidak boleh mengqashar, wajib untuk menyempurnakan. Au aqama li hajatin wa dhanna alla tanqadi illa ba'dal arba'ah. Kalau tadi yang kedua ini, dia apa? Meniatkan memang untuk tinggal lebih dari 4 hari pokoknya. Berarti 5 hari, 6 hari, 7 hari dan seterusnya. Atau dia tinggal untuk suatu kebutuhan dan persangkaan kuat, tidak akan selesai kecuali setelah 4 hari. Ini, jadi dia yakin pokoknya lebih dari 4 hari, entah berapa harinya dia tidak tahu, karena sedang mengurus sesuatu dan yakin lebih dari 4 hari. Maka seketika sampai alhamdulillah, dia tidak boleh mengqashar. Dan ini pendapat yang rajih dari khilaf yang panjang di kalangan para ulama tentang seorang musafir yang tiba di suatu tempat, batasan berapa hari dia boleh mengqashar. Dan yang rajih alhamdulillah, kalau sudah meniatkan lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh mengqashar lagi. Dan ini pendapat yang rajih di pekan rata-rata. Di sana ada yang mengatakan batasannya kalau 15 hari, ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 19 hari. Ada yang mengatakan 10 hari, tapi semua itu tidak dibangun di atas dalil yang kuat. Dan pendalilan yang paling kuat alhamdulillah yaitu batasan 4 hari ini. Jadi kalau lebih dari 4 hari, pokoknya apa? Dia tidak boleh mengqashar. Kalau 4 hari ke bawah, maka dia mengqashar boleh, karena dia masih dihukumi musafir. Dan ini pendapat Imam Ahmad, kemudian Dawud al-Zahiri, serta yang lainnya. Dalilnya apa? Alhamdulillah, akan kita baca yang disebutkan dalam kitab.
Dalilnya li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah fa shalla biha 21 salatan yaqsuru fiha. Wa dhalika annahu qadima subha rabi'atin fa aqama ila yaumit tarwiyah fa shalla subha thumma kharaj. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah ini pada haji wada. Nah, hadis berhubungan dengan kisah haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tinggal di Mekah dan sholat di Mekah sebanyak 21. Berapa ini 21? Indah ya Rijal? 21. Nah, 21 salatan yaksulu fiha. 21 salat beliau mengqasar padanya. Baik. 21. Wa dzalika annahu qadima subhi rabi'ah. Yang demikian itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah pada subuh hari keempat Hijriah, hari keempat bulan Dzulhijjah. Nah, pada subuh tanggal 4 Dzulhijjah. Kemudian fasalla biha 21 salatan yaksuru fiha, sudah. Wa dzalika annahu qadima subha rabi'ah fa aqama ila yaumit tarwiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah sampai hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu kapan? Indah ya Amir. Hari tanggal 8 Dzulhijjah ini namanya Yaumut Tarwiyah. Kalau tanggal 9 namanya Yaumu Arafah. Kalau tanggal 10 namanya Yaumun Nahr atau Idul Adha. Kemudian tanggal 11, 12, 13 ini namanya Ayyamut Tasyrik. Tayyib. Nah, Rasulullah SAW tinggal sampai hari Tarwiyah. Berarti berapa hari? 4 hari. Nah, 4 hari. Karena tanggal 4 ya, 5, 6, kemudian 7. Pada hari Tarwiyah beliau sudah apa? Sudah berangkat. Nah, fasalla subha tsumma kharaj. Nah, pada hari Tarwiyah salat subuh kemudian keluar. Nah, berarti ini 4 hari di mana Rasulullah dalam 4 hari tersebut mengqashar. Faman aqama arba'ata ayyamin aw aqal mithla iqamatihi sallallahu alaihi wasallam qasara wa in zada atamma. Sehingga siapa saja yang tinggal selama 4 hari atau kurang, yaitu lebih sedikit dari 4 hari, seperti tinggalnya Rasulullah SAW di Mekah pada haji wada, maka dia mengqashar. Dan yang tinggal lebih dari 4 hari, maka dia menyempurnakan. Tayyib, menyempurnakan. Yaitu maksudnya apa? Ikhwanifillah, dia telah meniatkan untuk tinggal lebih dari 4 hari. Dzakarahul Imam Ahmad. Nah, menyebutkan pendapat ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Mughni juga yang lainnya, dan ini merupakan fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Dan Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala juga merajihkan pendapat ini alhamdulillah. Nah, dan juga dipilih oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, bahwasanya batasannya 4 hari. Nah, kemudian yang menguatkan pendapat ini alhamdulillah hadits yang lain, yaitu rukhsah yang Nabi SAW berikan kepada seorang muhajir, seorang yang berhijrah. Nah, di mana beliau memberikan rukhsah untuk tinggal hanya 3 hari saja di negerinya.
sebagaimana dalam hadits Al-Ala Al-Hadrami dalam Sahihain. Kalau seandainya menetapnya seseorang 4 hari lebih itu tidak menjadikan dia mukim, maka tentunya tidak diharamkan untuk seorang muhajir tinggal lebih dari 4 hari. Maka batasannya oleh Nabi SAW pokoknya 3 hari tok. Dan ini juga penting apabila seseorang hendaknya jangan bermudah-mudahan dalam menggunakan istilah hijrah tempat maksudnya. Anda berhijrah dari perbuatan, maka itu memang kewajiban kita. Hijrah dari perbuatan buruk menuju kepada perbuatan baik. Tapi kalau hijrah dari sisi tempat, kalau tempatnya masih negeri muslim walaupun mungkin banyak kemaksiatan padanya, kemudian dia ingin mendekat ke tempat yang lebih bagus, mendekat ke marakis ilmiah, maka berhati-hati untuk menggunakan istilah hijrah. Ahsan, dia menggunakan istilah biasanya saja pindah. Karena hijrah istilah syar'i. Ketika seorang sudah meniatkannya, dia berhijrah dari tempat dia, maka tidak boleh balik lagi. Tidak boleh pulang kampung, ikhwanillah, kecuali untuk suatu hajat dan 3 hari batasannya. Kalau lebih dari 3 hari dosa. Ini beratnya. Jadi istilah hijrah ini jangan bermudah-mudahan. Kalau seseorang ingin pindah, ya pindah saja. Gunakan istilah biasa saja, istilah kita. Bukan istilah syar'i. Seorang pindahan, kontrak, itu lebih aman. Karena terkadang kita misalnya dari tempat asal, apalagi tempat kelahiran, saya ingin berhijrah, hijrah ke mendekat ke Marrakesh ini. Dan ternyata yang namanya kita ya terkadang dibutuhkan untuk kembali pulang kampung. Ini biasanya tidak teringat bahwasanya kalau sudah hijrah dari tempatnya menuju ke tempat lain, tidak boleh balik ke tempat asalnya yang dia berhijrah darinya, kecuali karena suatu hajat dan batasannya 3 hari. Sebagaimana dalam hadis Al-Ala Al-Hadrami, kalau lebih dari 3 hari maka muharram. Ini sekilas tentang masalah hijrah. Baik. Adapun berhubungan dengan masalah kita, dari hadis hijrah itu berarti kalau lebih dari 4 hari itu sudah mukim. Dihukumi mukim. Oleh karena itulah tidak boleh dia melebihi jangka waktu tersebut. Makanya maksimal yang ditentukan oleh Rasulullah SAW tinggal di tempat yang dia berhijrah darinya itu 3 hari tok. Ini berhubungan dengan muhajir. Dan juga kalau kita perhatikan dalil-dalil yang lain, karena dalam masalah ini kita dapati dalil yang yang nas, berupa nas sharih, dalil yang tegas batasannya berapa. Maka harus bisa mengambil istinbat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah tadi kita dapatnya ada yang 15, ada yang 10, karena mereka memahaminya berbeda-beda. Contohnya sekarang yang disebutkan dalam hadis Anas. Kita baca yang ada dalam kitab. Qala Anas, aqamna bi Makkah ashran naqsurus salat. Perhatikan, kami tinggal di Mekah bersama Nabi SAW pada haji wada. Ashran, 10 hari. Naqsurus salat, kami mengqasar salat. Nah, ini kok 10 hari Rasulullah SAW mengqasar bersama para sahabat. Bagaimana kita membatasi 4 hari kalau lebih dari 4 hari?
Baik. Maka kita butuh mendudukkan maknanya. Wa maknahu ma dzakarna. Ya, dan maknanya sebagaimana telah kami sebutkan di depan, yaitu li'annahu hasiba khurujahu ila Mina wa Arafah wa ma ba'dahu minal ashri. Dikarenakan Anas menghitung keluarnya Nabi SAW menuju ke Mina dan Arafah, dan setelahnya sampai pulang. Sehingga masuk 10. Berarti juga dalam perjalanan manasik haji itu dihitung semuanya oleh Anas. Padahal yang betul-betul Rasulullah cuma tinggal dalam kondisi diam itu berapa? 4. Ya, di Mekah itu dalam kondisi diam, dalam artian tidak melakukan safar, perjalanan ikhwanifillah, yaitu tinggal di Mekah 4 hari. Makanya diambil batasan ini. Karena asalnya seorang tinggal ikhwanifillah, tinggal di suatu tempat, dia dihukumi apa? Mukim. Kalau seorang tiba suatu tempat kemudian meniatkan aku tinggal di sini sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu semuanya itu asalnya dihukumi mukim. Lalu kenapa kita batasi kalau 4 hari ke bawah tidak dihukumi mukim? Karena Nabi SAW ternyata tinggal di Mekah 4 hari, beliau tetap mengqashar. Oh, berarti 4 hari ke bawah ini tidak dihukumi mukim. Paham? Qala wa yaksuru in aqama li hajatin bila niyah. Ini permasalahan lain. Sekarang kita sudah paham untuk menjawab hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena hadis Anas sahih qanifillah. Baik. Hadis Anas sahih, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal, beliau dan Rasul tinggal di Mekah 10 hari. Karena beliau menghitung dengan apa? Waktu keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadits Ibnu Abbas yang mengatakan aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yauman yaqsur. Dalam sebagian riwayat di Makkah 19 yauman. Baik, ini pada Yaumul Fath. Pada Yaumul Fath. Adapun yang menyatakan 19 ikhwanifillah, tidak ada pembahasan, tidak ada pendalilan padanya. Kenapa yang zahir dari hadis bahwasanya Nabi SAW tinggal di Mekah tersebut tidak ada niatan untuk berapa lamanya. Kenapa? Karena saat itu adalah saat apa? Beliau perang. Berbeda dengan haji. Kalau haji kan tahu. Haji tahu Rasulullah sampai di Mekah tanggal berapa? 4. Ya kan? Berarti beliau tahu untuk mulai bergerak melakukan manasik haji mulai hari apa? Hari Tarwiyah. Berarti tahu beliau mesti sudah meniatkan di situ 4 hari. Berbeda dengan Fathu Mekah. Fathu Mekah itu perang. Namanya orang perang ikhwanifillah, selesai biasanya langsung beranjak pergi. Baik. Sehingga jumlah 19 ini bukan jumlah yang Rasulullah niatkan. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Baik. Jadi ini dipegang, yaitu yang menjadi batasan ikhwanifillah 4 hari. 4 hari ke bawah seorang meniatkan tinggal, maka apa? Tidak dihukumi mukim. Tapi kalau lebih dari 4 hari meniatkan tinggal, maka dihukumi mukim. Sehingga sejak awal dia datang, dia sudah mukim ikhwanifillah kalau niatnya
4 hari lebih. Sekarang kalau seorang tiba di satu tempat tapi tidak meniatkan apa-apa, dia pokoknya selesai urusanku, aku langsung pergi. Dan tidak tahu, tidak ada persangkaan bahwasanya itu lebih dari 4 hari. Misalnya seorang sakit, ya waliyadzubillah, kemudian harus di rumah sakit yang jarak rumah dia dengan rumah sakit jarak safar. Namanya orang sakit ya, pokoknya kapan sembuh pengen pulang. Dan dokter pun belum memastikan lebih dari 4 hari atau tidak. Semoga 2 hari sembuh. Ternyata 2 hari belum sembuh, diminta besok katanya. Besok lagi belum sembuh, besok lagi. Dan mereka apa? Hanya seperti itu tok. Tahdidnya tidak, kemudian ini baru boleh sepekan lagi. Kalau sudah demikian berarti mesti niat, ya kan? Mesti langsung dihukumi mukim. Tapi kalau cuman besok mungkin Pak sembuh, ternyata besok belum sembuh, besok lagi mungkin sembuh. Nah, walaupun lebih dari 4 hari, kalau kondisinya demikian, maka dia tetap mengqashar. Ya, tetap mengqashar. Baik. Maka ini yang poin terakhir yang disebutkan di sini. Wa yaksuru, perhatikan. Wa yaksuru in aqama li hajatin bila niyatil iqamah fawqa 4 ayyam. Ya, dia mengqashar apabila tinggal untuk suatu kebutuhan tanpa niat untuk tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari. Nah, jadi tinggal untuk suatu kebutuhan tanpa ada niatan menetap lebih dari 4 hari. Wala yadri mata tanqadi, dan dia tidak tahu kapan akan selesai. Nah, pokoknya yang penting aku selesai pergi dari kebutuhanku di tempat tersebut misalnya. Dan tidak ada bayangan kalau itu lebih dari 4 hari. Maka kondisi demikian ikhwanifillah terus boleh mengqashar. Au hubisa zulman, atau dia ditawan, ditahan. Dalam kondisi apa? Terdolimi, di penjara misalnya. Namanya orang di penjara, siapa yang ingin lebih dari 4 hari? Ya, sehari pun kalau bisa lari, segera lari. Nah, baik. Dia di penjara, ditangkap oleh suatu kaum yang zalim. Nah, maka dia mengqashar terus, silahkan ya, walaupun ternyata ketika dihitung berbulan-bulan. Kenapa? Karena pokoknya namanya orang ditahan, kapan bisa lepas? Lari. Nah, sehingga dia mengqashar terus boleh. Nah, kecuali kalau seorang ditawan kemudian ada janji. Nah, sepekan lagi saya lepas. Sudah nyantai. Niat sepekan. Berarti sholatnya ini sempurna. Tidak boleh mengqashar. Au bimatarin, atau tertahan dengan sebab hujan. Tapi kalau hujan, insyaallah mana hujan 4 hari berturut-turut. Nah, baik. Tapi seandainya ikhwanifillah sebagaimana terjadi pada zaman Nabi SAW, mutirna sabtan, kami dihujani sabtan, yaitu apa? 1 pekan penuh. Jadi 1 pekan hujan, nggak bisa keluar misalnya. Baik, seorang musafir kalau kondisi demikian, karena tidak tahu kapan selesai hujan, dan biasanya langsung meneruskan perjalanan, maka dia mengqashar terus. Walau aqama sinin, walaupun dia tinggal sampai bertahun-tahun. Dan pada kondisi inilah ikhwanifillah, athar-athar yang datang dari beberapa sahabat di mana mereka melakukan qashar terus sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena mereka dikirim dalam perang. Yang namanya orang berjihad, ikhwanifillah, mereka tidak meniatkan untuk tinggal di daerah yang mereka kuasai.
Jadi niatannya mungkin apa? Mereka pokoknya membuka negeri, kemudian setelah itu bergerak melaju ke negeri yang lain, demikian terus. Baik, sehingga mereka mengqasar terus. Sebagaimana datang beberapa asar dari beberapa sahabat. Nah, tapi kapan saja mereka sudah azam tinggal tempat tersebut, maka tentunya mereka harus menyempurnakan sholatnya kalau niatan lebih dari 4 hari. Qala Ibnu al-Mundhir ajma'u ala anna al-musafira yaqsuru ma lam yujmi' iqamah. Ibnu al-Mundhir rahimahullah ta'ala mengatakan ajma'u, yaitu para ulama berijma' bahwasanya seorang musafir dia mengqasar ma lam yujmi' iqamah, selama dia tidak bertekad, yaitu meniatkan maksudnya. Maksud malam yujmi' ay malam yanwi, sama. Selama dia tidak meniatkan untuk iqamah, untuk mukim di tempat tersebut. Dan ini ijma'. Jadi yang terjadi kesepakatan pokoknya musafir kalau tidak meniatkan tinggal qanifillah, maka dia tetap mengqasar terus. Tapi kalau meniatkan tinggal, di sini ada khilaf batasan berapa lama. Ya. Kesimpulannya batasannya bagaimana? Akhana Aba Abdul Bar. Jika lebih dari 4 hari maka dia tidak wajib mengqasar. Dia tidak bisa mengqasar. Tetapi ketika tidak wajib, tidak bisa. Yang mana ini? Tidak bisa atau tidak boleh mengqasar. Nah, jika kurang dari 4 hari maka dia harus mengqasar. nah, sanda. Baik. Kalau dia meniatkan tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari, maka tidak boleh mengqasar. Berarti dia dihukumi mukim, wajib untuk menggenapkan salatnya, wajib mendatangi jamaah. Kemudian kalau meniatkan 4 hari ke bawah, maka dia mengqasar salatnya. Nah, ini dipegang rata-rata Hanafiyah karena khilaf dalam masalah ini panjang, dan ini pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh Syekh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, demikian pula fatwa Syekh bin Baz, kemudian Syekhuna Yahya dan Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahumullah ta'ala. Naktabi bihadza, subhanallah.